Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang aturan permutasi pada peluang, di mana materi ini adalah materi matematika peminatan kelas 12 bab distribusi binomial. Oke. Aturan permutasi. Permutasi itu digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan dengan memperhatikan urutan sampel. Ini kunci dari permutasi, memperhatikan urutan sampel. Ingat-ingat ya, permutasi itu memperhatikan urutan sampel. Macam-macam permutasi. Yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Kedua, permutasi yang memuat unsur-unsur yang sama. Permutasi siklik dan permutasi berulang. Contoh kasus yang pertama. Misal, diadakan undian untuk merebutkan 2 hadiah, yaitu hadiah ke-1 dan hadiah ke-2. Jika yang merebutkan hadiah itu ada 3 orang, yaitu A, B, dan C, ada berapa cara kedua macam hadiah itu dapat diberikan kepada para pemenang? Oke. Sekarang kita lihat nih, objeknya ada A, B, C. A, B, C ini diundi untuk memperebutkan 2 hadiah. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa saja yang mendapatkan hadiah itu A dan B. Bisa A dan C, bisa B dan A, bisa B dan C, bisa C dan A, dan C dan B. Kita lihat di sini ya. Di sini ada A dan B sama B dan A. A, B, sama B, A. Ini kalau dipermutasi, ini tidak sama ya. Karena dia memandang urutan di mana A bisa jadi ranking 1, di sini B-nya ranking 2, tapi di sini B-nya juara 1 dan A-nya juara 2. Gitu. Dari ini, kasus ini, kita bisa peroleh bahwa banyak kemungkinan yang terjadi adalah 6 kemungkinan. Ya kan? Atau secara permutasi ditulis permutasi 3, 2. Cara menghitungnya permutasi 3, 2 atau permutasi 2 dari 3, gitu kan? Yaitu kita lihat di sini. 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Berarti secara umum misalkan permutasi ini, permutasi sama dengan NR, gitu kan? Maka rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Ini adalah bentuk umum atau rumus umum dari permutasi. Kita lanjut. Sekarang kita ke macam-macam permutasi. Yang pertama yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Bentuk umumnya seperti ini. P, PN, N1, N2, N3 sampai NK, di mana ini adalah unsur-unsur yang sama. Itu sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial dikali seterusnya sampai NK faktorial. Dengan nilai N-nya yaitu N1 tambah N2 dan seterusnya sampai NK. Kita langsung masuk ke kasusnya. Berapa banyak cara untuk membuat susunan huruf dari kata lalu? Oke. Kita lihat di sini unsur-unsur yang sama. Pertama ada huruf L. Huruf L-nya ada 4. Kan? Terus huruf A-nya ada berapa? 1, 2. Ada 2 huruf A. Terus ada huruf U-nya berapa? 1. Nah, kita tulis ke bentuk umum yang ini. Tuh. Jadi P 7 yang sama tadi ada 4, 2, 1. Permutasi 7, 4, 2, 1 gitu ya. 7 berarti 7 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 105 cara. Kok bisa? Kita
Langsung ke sini aja. Nih. Permutasi 7, 4, 2, 1. Oke? Itu tadi kan rumusnya ini ya. Kita langsung ke sini. Nih. Berarti jadi 7 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Oke? Di sini ya karena penuh. 7 faktorial itu berapa? 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1. 2 faktorial kan 2 kali 1 dikali lagi sama 1. Ini 4 faktorialnya bisa coret kan? Oke. Sama dengan 2 sama 6 bisa coret. Bisa 3. Oke. 7 kali 3 kali 5 berapa? 105 cara. Oke? Tuh. Lanjut ke contoh berikutnya. Sama, ini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ada berapa cara untuk membuat susunan huruf dari kata mama? M-A-M-A. Kalau kita jabarkan, bisa jadi seperti ini kan? M-M-A-A, M-A-M-A, A-M-M-A, A-M-A-M, A-A-M-M, dan M-A-M. Berarti ada 6 cara. Gimana kalau pakai cara yang tadi? Berarti permutasi berapa nih? Mama ini ada 2 huruf M dan 2 huruf A. Kita masukin ke rumus. Permutasi tadi ada berapa totalnya? 1, 2, 3, 4. 4 huruf. 4, 2,2. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 kali 1. 2 faktorial dicoret. 4 sama 2 bisa hilang. Bisa dibagi maksudnya sisa 2. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 per 1 kan 6. Tuh. Gitu ya. Kalau emang hurufnya sedikit bisa dijabarkan kayak gini. Tapi kalau hurufnya banyak ya nggak bisa kita jabarkan seperti ini. Kita harus pakai cara yang ini. Lanjut, permutasi siklik. Permutasi siklik itu punya rumus N-1 faktorial. Kita lihat kasus yang pertama. Misalkan ada 3 orang anak. Itu ada si A, B, C. Diminta naik ke permainan roda putar. Oke. Secara umum banyaknya permutasi siklik di N objek. Kita lihat di sini ada A, B, C, gitu kan? Ada C, A, B. Ada B, C, A. Itu sama aja sebenarnya. A, B, C dengan C, A, B dengan B, C, A. Ini sama semuanya. Kalau kita lihat dari titik A. Titik A ini kita pandang sebagai titik awal. Berarti kan sama aja. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Ini satu. Oke. Nah, dari tempat ini, dari permainan roda putar ini sebenarnya hanya ada 2 saja perbedaan susunan. Yang pertama ada ABC sama ACB, di mana C sama B-nya yang diputar. Sehingga hanya ada 2 permutasi siklik. Atau kalau secara rumus berarti PN-nya berapa? PN siklik. 3 kan? Ada 3 kan, ada 3 orang. P3 siklik. Sama dengan 3 dikurang 1 faktorial. Berarti sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial berapa? 2 kali 1 kan? 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Maka ada 2 cara. Ada 2 cara duduk. Oke. Lanjut.
Selanjutnya permutasi berulang. Secara umum banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur adalah yang tersedia. Dengan setiap unsur yang tersedia boleh ditulis berulang. Contohnya permutasi berulang sama dengan N pangkat R. Dengan R-nya itu harus lebih kecil sama dengan N. Contoh kasus. Jika kita ingin menyusun kata yang terdiri dari dua huruf yang dipilih dari huruf A, D, I, serta kata yang dibentuk boleh mengandung huruf yang sama. Ini kata kuncinya, boleh mengandung huruf yang sama. Bisa jadi ini kan kalau kita jabarkan bisa AA, AD, AI, DD, DA, DI, II, IA, ID gitu kan. Nah, jadi kalau dijabarkan seperti ini ada 9 cara. Kalau dia boleh berulang. Kalau kita pakai rumus yang tadi, nih ya, pakai yang ini P berulang, maka jadinya P berulang sama dengan N-nya ada berapa? 3 pangkat R-nya berapa? 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke? Udah. Segitu aja materi pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang dapat berguna. Pasti berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.